Ada pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, abis sayang malah ditinggalin. Coba teman-teman. Kok industri bisa masuk di pelabuhan perikanan? Soalnya kalangan besar itu mikirnya kalau industri itu cuma bagian pabrik doang. Itu merupakan salah satu dari program prioritas KKP itu. Nah, salah satunya di penangkapan ikan terukur. Produktif, soalnya kan 7:30 udah langsung bunyi bel. Bangunnya ikannya kayak berapa kalpa gini gitu. Kalpa itu apa? Palka ya, kayaknya palka. Jadinya bablas gitu. Untuk teman-teman yang akan PKL di sini, kan karena kita sendirian datang di sini dan kita yang butuh, sekali lagi jangan malu bertanya, harus kita yang lebih dahulu bertanya. Dari setiap ilmu pengetahuan yang teman-teman dapat di sini bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan sumber daya perikanan kita, tentunya di Provinsi Maluku ini. Ada Mas Fadil, terus ada juga Pak Mizar, Pak Rian, Ibu Eci, dan lain-lain. Ibu Mei. Rata-rata anak teknik itu laki-laki. Kenapa sekarang jadi dominan perempuan? Karena untuk teknik sendiri itu ada lapangan pekerjaannya tuh luas ya. Ada Freeport dan lain-lain. Gajinya kan ya betul ya. Keselamatan kerja bagian pertambangan. Ya namanya manusia ya siap umur bertambah, cita-citanya berganti ya. Apa yang saya bisa ya saya lakukan, saya buat. Gak mandang apapun, yang penting kerja kan gak langsung yang wah gitu kan, pelan-pelan. Step by step. Iya, Proses. Jadi apapun yang ada dicoba dulu aja. Perintis bukan pelari. Halo sahabat Bahari. Podcast kali ini kita kedatangan dari teman-teman dari Universitas Patibura. Ada banyak pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada teman-teman. Simak dan ikuti selengkapnya di podcast kali ini. Tapi dari itu semua, ada pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, abis sayang malah ditinggalin. Coba teman-teman. Nah, mulai sekarang teman-teman boleh perkenalan diri dulu nggak? Untuk kami, kalau kami bisa saling kenal dengan teman-teman. Boleh Kak, terima kasih. Sebelumnya kami semua dari Universitas Patibura Ambon, program studi teknik industri. Saya sendiri Fadila, Saya Faradika, saya Titis, saya Aura, saya Ripka, saya Ana. Saya Putri. kurang lebih kami praktik kerja banget di sini 30 hari kerja Kak. 30 hari kerja. Iya. Bentar nih, sebelumnya kakak belum perkenalan diri dulu nih. Jadi kita berdua, saya Zidna Aryani Patisawasiwa dan teman saya Syafar Mawada. Jadi sudah berapa lama nih magang di PPN? Sudah sebulan lebih Kak. Jadi bagaimana nih, seru-seru aja ya? Seru. Menikmati. Ya. Apa sih motivasi teman-teman buat praktik di sini? Ya, karena kita tahu tuh bahwa PPN Ambon ini memiliki hubungan yang sangat terkait dengan teknik khususnya tuh teknik industri jurusan kami. Nah, contohnya itu ada operasional. Nah, operasional itu di situ kita belajar bagaimana kita mendata hasil tangkapan ikan, hasil produksi ikan dan distribusi, dan itu tuh sangat berkaitan dengan teknik industri kami. Oh, jadi kegiatannya selama ini di operasional. Apa ada kegiatan lain dari teman-teman? Ada Kak, dari TKPU. TKPU itu kan tata kelola pelayanan usaha. Jadi di situ tuh ada layanan. Jadi layanannya tuh ada tambat labu, inspeksi, terus ada pelayanan pas masuk, jasa air bersih juga ada Kak. Nah di situ kan industri itu kan berkesinambungan sama barang dan jasa. Terus di situ berarti kan ada dong Kak ilmu keteknikan industrinya dalam PPN tersebut. Nah, menarik nih dari teman-teman. Apa yang teman-teman sampaikan tadi itu rupanya sudah memberikan beberapa gambaran nih kegiatan teman-teman selama di pelabuhan. Mungkin dari teman saya ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kegiatan teman-teman ini? Oke adik-adik, jadi tadi dibagi ya teman-teman semua di 2 bidang. Iya. Jadi operasional ini ada berapa orang? 3 Kak. Oke, yang sisanya di TKPU ya? Nah, oke, khususnya untuk adik-adik yang di bagian operasional nih, coba deh kakak mau tanya, bagaimana sih kegiatan kalian selama di operasional?
Mulai dari dalam ruangan sampai di luar dermaga tuh bagaimana? Kalau saya sama Putri dan Ripka kebetulan di operasional. Kegiatan yang kami bertiga lakukan itu lebih terlibat ke dalam pendataan hasil tangkapannya, seperti mencatat jenis ikannya, terus berapa banyak, terus sampai ke proses penginputan datanya. Gitu. Dari kegiatan teman-teman nih, kan kali pertama magang di PPN Ambon nih. Apa sih kesan pertama dari teman-teman selama melakukan kegiatan praktek di PPN Ambon ini? Kalau untuk saya sih Kak, lebih nggak expect Kak, karena kan pada inspeksi itu kan berarti Jadi gimana kepatuhan kegiatannya? jasa sewa lahan dan bangunan kepada orang yang menyewakan lahan dan bangunan pada PPN di sini Kak. Ada kan ada 24 perusahaan Kak. Ya yang di PPN Iya. kan. Kalau boleh tahu perusahaan apa aja yang udah pernah di ini? Ya. Banyak Kak, Mungkin salah ada satunya. Harta Samudra. Harta Samudra itu kan ada Harta Samudra 1, 2, dan 3. Terus ada Trisatya Samudra dan lain-lain sebagainya. Mantap. Oh, jadi kalian sudah sangat paham betul ya. Jadi bagaimana tuh antara jurusan kalian tadi teknik industri kan? Nah, jadi dari teknik industri itu apa sih relevansinya dengan kalian magang di PPN Ambon? Apalagi PPN Ambon kan mengenai perikanan ya. Coba deh, gimana tuh? Kalau untuk relevansi dari jurusan teknik industri ke PPN Ambon itu mungkin orang dari ibu-ibu yang kita baru datang juga berpikir kok industri bisa masuk di pelabuhan perikanan. Soalnya kalangan besar itu mikirnya kalau industri itu cuma bagian pabrik doang. Iya. Ternyata enggak. Cuma luas kan? Jadi kita relevansinya itu contohnya di bagian divisi operasional tuh penjadwalan anggota mana aja yang bakalan turun untuk pencatatan data hasil tangkapan nelayan itu kan ganti-ganti. Jadi untuk penjadwalan kerja itu juga masuk dalam jurusan teknik industri. Selain itu kan ada ini ya Kak, limbah kan di bagian TKPU. Nah, limbah itu masuk di jurusan kami itu mata kuliah itu green manufacturing. Terus selain itu tuh ada quality control. Quality controlnya itu bisa masuk di inspeksi yaitu jasa. Jadi banyak sekali Iya, ya luas, ternyata Kak, itu luas. hubungan antara jurusan kalian ya. Menarik. Kemudian jadi itu sudah termasuk hal baru ya. Jadi bagaimana tuh hal baru apa aja yang kalian dapat selama praktek di PPN Ambon? Kayaknya hal baru lebih melekat di ikan-ikan ini Kak. Jenis ikan ya. Ternyata banyak sekali kan jenis ikan ya. Iya. Waktu pertama kali turun ke dermaga, waktu awal pencatatan nih, di pencatatannya itu kan ada tulis jenis ikannya. Hal yang Iya. paling baru sekali itu tentang jenis ikannya ini, kayak membedakan, kayak kemarin tuna TMB sama madihang itu kan persis ya, hampir sama persis. Kayaknya membedakannya itu susah banget. Terus ada ikan yang nggak tahu itu namanya apa, tapi pas di sini baru tahu, oh itu namanya ikan ini, ikan ini. Jadi selama ini teman-teman cuma makan, nggak tahu ikannya. Oh, Jadi iya. culture shock juga ya untuk adik-adik di sini. Nah, dari rangkaian kegiatan teman-teman yang teman-teman sharing tadi, itu merupakan salah satu dari program prioritas KKP itu. Nah, salah satunya di penangkapan ikan terukur. Jadi teman-teman bukan sekedar mendata hasil perikanan, tapi teman-teman juga harus tahu komoditas apa yang didapat dari nelayan. Jadi tidak serta-merta setiap olah tangkap menangkap jenis ikan yang sama. Nah, itu yang perlu teman-teman catat di situ. Nah, selama kegiatan tersebut, ada tidak tantangan yang teman-teman hadapi pada saat melakukan kegiatan praktek, baik itu di TKPU atau di operasional? Oke Kak, jadi untuk di operasional tantangan yang saya hadapi itu yang pertama tuh mempelajari jenis-jenis ikan. Nah karena untuk jurusan kami ini tidak mempelajari ikan-ikan itu. Nah di sini baru kami mempelajari itu, mengetahui dan mengetahui apa sih jenis-jenis ikan. Jadi kita harus belajar itu juga. Jadi masalah Iya. ya hal baru untuk kalian. Iya, untuk saya khususnya di bagian operasional. Oke nih, jadi gimana nih?
Kalau selanjutnya, jadi kan gini Kak, kita kan setiap orang kan punya topik yang berbeda-beda nih Kak. Kalau saya ini TKPU, itu topiknya tuh di inspeksi. Nah, kalau inspeksi itu kan kalau selesai inspeksi, itu pembimbing lapangan kan menyuruh kita untuk menuliskan catatan laporan hasil inspeksi itu Kak. Nah, pembimbing lapangan saya itu kan Pak Fadel. Pak Fadel itu kan Kakak pasti dong tahu Pak Fadel itu yang gimana. Terus, nah pas pada saat pencatatan hasil inspeksi tuh kata Pak Fadel tuh tulisannya tuh harus berhiasan seperti puisi, jadi harus peras otak gitu kan. Oh, itu tantangannya ya. Ada-ada aja nih teman-teman. Lanjut, Rifki. Tantangan dari saya itu untuk lebih ke diri sendiri sih Kak, harus lebih produktif, soalnya kan 7:30 udah langsung bunyi bel. Bangunnya harus lebih pagi. Iya. Beda kan sama kuliah. Iya. Kalau kuliah kan masih ada waktunya 10 menit buat terlambat gitu. Wow. Rupanya Ya. kamu rebahan ya. Harus ikut apel ya. Oke. Menurut saya pribadi itu tantangan terbesar selama mengikuti praktek di sini itu banyak istilah-istilah perikanan. Jadi kayak istilah-istilah baru yang saya baru kenal selama praktek di sini yang nggak pernah dipakai di kelas di kampus. Contohnya kayak gimana tuh? Ada satu kayak misalnya waktu turun di dermaga, kakak semua bilang cap ini kayak bingung cap itu apa. Terus padahal cap itu kapal, terus kayak bicara ikannya kayak berapa kalpa gini gitu, kalpa itu apa? Palka ya. Kayaknya palka. Oh, jadi masalah ya. Sampai sekarang aja masih bingung palka itu tuh palka masih bingung palka itu apa. Itu istilah-istilah kayak gitu yang menurut saya itu kayak tantangan yang Istilah harus di lapangan dipelajari ya. supaya turun lapangan gak bingung kayak gitu. Berarti lebih ke kapalnya gitu. Iya. Oh, benar. Oke. Oke, next. Kalau untuk saya, kalau dari saya kan di bidang TKPU, tapi saya itu dititipkan ke salah satu pengguna jasa penyewaan lahan UPI di bagian PT Asmin. Kalau saya itu kan topiknya lebih ke manufaktur. Manufaktur kan membahas tentang proses produksinya. Di proses produksinya itu ada bagian penempatan ikan pada pen. Jadi kalau misalnya kita penempatan ikan pada pen itu harus cepat-cepat gitu. Jadi tantangannya itu lebih ke ritme kerjanya. Soalnya kan harus menjaga mutu dari ikannya juga. Gitu sih. Iya. Karena mutu mempengaruhi harga Iya. jual. Oke. Kalau saya sendiri sih karena dari TKPU menugaskan saya ke portal Pas Masuk untuk pelayanan Pas Masuk. Wah, seru nih. Saya Gimana? tuh begini sih, pengguna jasa tuh kadang nggak patuh sama peraturan tarif. Jadi saya harus jelaskan juga peraturan tarifnya sesuai peraturan pemerintah. Nah, ada yang mau saya tanyakan nih tentang portal Pas Masuk. Nah, bagaimana kira-kira kalau ada pengguna jasa ingin masuk tapi dia terobos masuk? Nah, itu gimana tuh? Jadinya bablas gitu. Jadi kehilangan kita. Iya, Jadi berapa lama tuh kamu jaga portal? 3 hari. 3 hari ya. Kayak diteriakin, woi bayar. Iya, kamu nggak ikut dia sampai masuk nih. Oke, tadi sudah ya? Kalau mungkin tantangan saya ke diri saya sendiri kan, saya lumayan introvert ya Kak, jadi saya mau tanya-tanya juga mau gitu. Tapi lama juga sudah mulai terbiasa, sudah mulai nyaman di sini. Tadi kan cocok, tak kenal maka tak sayang. Saya. Udah sayang ditinggalin. Tapi malu bertanya juga sesat di jalan. Jadi apalagi kalian tuh udah magang praktek ya di sini, jadi kalian harus banyak bertanya nih. Gunakan kesempatan kalian sebaik-baik mungkin di PPN Ambon. Anggap aja kalian itu masuk langsung di dunia kerja ya. Baik. Nah, kan banyak tantangan nih yang kalian dapat selama praktek di PPN Ambon. Salah satunya tadi mengenai jenis ikan, pengenalan hal-hal bahasa perikanan di lapangan, kemudian tadi ada di bagian TKPU, terus ada yang di bagian portal. Masalah-masalah yang kalian hadapi, menurut kalian tuh bagaimana tuh dalam mengatasi kebingungan ataupun kebarutawan kalian tuh yang di dunia PPN Ambon ini?
Mungkin untuk jenis ikan itu saya lebih bertanya kepada kakak pembimbing di lapangan, menanya ini jenisnya ikan apa, biar saya tuh tahu nama ikannya gitu, belajar. Wah, itu dari operasional ya. Iya, Dan saya. sekali kan. Oke, Selanjutnya kan tadi kan saya punya kan pencatatan hasil inspeksi ya kak. Benar. Nah di situ kan yang nggak mau ya memang harus memaksakan otak untuk tetap catat gitu kak. Iya. jadi jalani saja ya. Iya, jadi saya mengalir. Oke. Dari mana tadi selanjutnya? Dari PT Asmin. Oh, PT Asmin. Kalau dari situ kan tantangannya cuma dari ritme kecepatan kerja. Jadi lebih ke penyesuaian diri saja sih. Menyesuaikan dengan ritme kerja karyawan-karyawannya juga. Jadi sekarang udah mulai cepet nih. Ya lumayan lah kak. Bagus. Di bagian portal nih gimana nih cara? Kalau saya sih karena itu tentang kepatuhan dari pengguna jasanya, jadi setiap kendaraan yang masuk itu diberhentikan terus diberi pemahaman terkait tarif sesuai peraturan pemerintah. Udah cocok ya. bagus. Kelihatan juga portalnya. Terus yang kamu nih introvert nih, gimana nih? Mungkin lebih ke lawannya kak. Lawan. Lawan itu sendiri. Terus kalau untung juga kan saya bagian distribusi air ke kapal. Oh. Untung Pak Patrick sama Pak Jali itu welcome. Jadi enak juga gitu. Jadi banyak ya. Iya. Seru sekali ya kalian langsung di lapangan ya. Berarti teman-teman benar-benar memanfaatkan waktu ya Iya. selama praktek di lapangan ini. Nah, adik-adik, tadi kan banyak sekali ya keseruan kalian, pelajaran yang didapat di PPN Ambon nih selama kalian praktek. Mulai dari pengenalan di operasional, ada Aura, Ripka, sama Putri, kemudian dari TKPU, ada Dila, dan teman yang lainnya. Jadi bagaimana nih keseruan kalian ya, seru sekali, apalagi yang kalian dapat kan banyak pelajaran nih. Kakak mau tanya satu-satu ya, jadi apa sih harapan kalian yang kalian nanti untuk PPN Ambon itu? Jadi mulai dari Dila dulu deh. Kalau saya pribadi mungkin apa yang saya dapatkan dari PPN Ambon ini bisa jadi pegangan buat saya. Saya kan di bagian jasa air bersih. Sebelum melakukan distribusi air bersih ke kapal itu harus ada prosedur yang harus dilakukan oleh pengguna jasa itu. Nah mungkin bagi pengguna jasanya harus mengikuti prosedur apa yang sudah ditentukan oleh PPN Ambon gitu kan. SOP-nya ya, supaya SOP-nya. lebih teratur juga. Oke, itu harapannya. Ya. Oke, selanjutnya. Harapan apa nih untuk PPN Ambon? Kalau untuk saya sih harapan saya untuk PPN Ambon itu kedepannya tuh menjadi pelabuhan perikanan yang lebih baik lagi gitu loh. Sekarang kan udah ada busnya, lebih baik lagi kan? The best. Oke, selanjutnya. Harapan saya setelah dari PKL ini saya dapat mengembangkan pengalaman untuk mengembangkan industri di bidang teknik perikanan, khususnya di bidang manufaktur. Oke, manufaktur ya. Kalau harapan saya setelah praktikum di PPN Ambon ini, semoga ilmu yang saya dapat di PPN Ambon ini menjadi bekal untuk dunia kerja saya ke depannya. Terus juga ilmu yang saya dapat di sini paling khusus dapat menyelesaikan laporan PKL saya dengan segala baik. Amin. Gimana nih Ripka? Untuk saya sendiri kak harapannya setelah selesai PKL dari PPN Ambon tuh semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari PPN Ambon itu bisa saya realisasikan dalam kegiatan kuliah lagi. Terus kalau kedepannya ada kegiatan apa-apa bisa saya realisasikan lebih lagi, soalnya kan setelah praktik tuh udah belajar tentang kerja sama tim, lebih menguasai tentang apa yang nggak kita tahu, jadi harus cari tahu apa yang nggak kita tahu, jangan malu bertanya gitu. Bener-bener. Oke, kalau untuk saya kak harapan untuk PPN Ambon, semoga PPN Ambon dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat sekitar. Keren. Dan untuk saya semoga PPN Ambon lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi. Dan dari UPT dan KKP terdebas se Provinsi Maluku. Iya.
Terima kasih nih, harapan kalian tuh bagus-bagus sekali ya untuk kemajuan PPN Ambon di sektor perikanan. Jadi gimana tuh? Adakah pesan atau masukan untuk PPN Ambon agar program praktik kerja lapangan itu lebih manfaat lagi untuk teman-teman atau adik-adik kalian selanjutnya nih yang akan melaksanakan magang di PPN? Saya sih Kak ada, kalau pesan ya masukan dari saya untuk PPN Ambon untuk program magang atau PKL nanti lebih diadakan lagi kayak pembekalan khusus atau sesi sharing untuk teman-teman mahasiswa atau siswa yang nanti akan magang atau PKL di sini, kayak untuk pembukaan lah sebelum turun lapangan agar diberi pembekalan agar mereka kayak lebih ngerti lagi nanti di lapangan ngapain gitu. Supaya mengerti prosesnya nanti yang akan Iya, dilakukan di benar-benar. lapangan. Ada lagi yang ingin kurang lebih sama. Itu untuk apa, pesan untuk PPN-nya, tapi untuk pesan untuk teman-teman yang akan PKL di sini, Iya. kan karena kita sendiri yang datang di sini dan kita yang butuh, sekali lagi jangan malu bertanya, harus kita yang lebih dahulu bertanya, jangan mereka yang bawa-bawa kita gitu. Jadi rasa haus akan ingin tahu itu Iya, harus harus terus ada. dilanjutkan ya. harus ya. Ya, ini jadi tantangan juga sih untuk teman-teman ke depannya ya. Ini bukan cuma di sekarang pas pada praktek ini, mungkin untuk kedepannya di dunia pekerjaan. Nah, selepas dari sini kan tidak ada yang tahu. Kegiatan teman-teman ke depannya itu bakalan terjun ke dunia perikanan atau dunia kerja yang lain. Tapi harapan kami untuk teman-teman, dari setiap ilmu pengetahuan yang teman-teman dapat di sini bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan sumber daya perikanan kita. Tentunya di Provinsi Maluku ini. Jadi siapa nih yang mau kerja di PPN Ambon juga nih? Mungkin ada keinginan? Infologir ya. Nanti tanya aja. Kalau langsung jadi pemimpinnya malah. jadi Katim aja langsung. Boleh. Nah, tadi kan kita kan sudah membahas nih bagaimana proses kalian mulai dari kerja praktik ya, dari TKPU, dari operasional. Nah, sekarang kakak tuh mau tanya gimana sih kesan kalian first time nih ketemu dengan pegawai-pegawai di PPN Ambon nih, gimana nih? Mulai dari TKPU dulu ya. Ya gimana tuh pertama kali masuk apa tuh yang kalian lakukan nih? Mungkin agak deg-degan kan, soalnya ada Ibu Eci di sini, terus ada Pak Fadel, terus ada juga Pak Mizar. Ternyata setelah dilihat-lihat ternyata mereka tuh kebanyakan lawaknya. Jadi sudah kenal? Udah kenal? Iya udah kenal. Biasanya ya. Lumayan. Tapi yang paling berkesan Mas Fadel ya. Mas Banyak Pak. Soalnya ada Mas Fadel, terus ada juga Pak Mizar, Pak Rian, Ibu Eci, dan lain-lain. Ibu Mei. Wah, kakak mau tanya sih, mau tanya di Katim di TKPU tuh siapa ya? Pak Rudi. Oke, kirain sudah gak ingat lagi nih. Boleh di operasional? operasional tuh pegawainya mantap-mantap. Mantap-mantap apa nih? Bukan lumayan dekat tapi udah dekat Udah bestie ya? dekat sekali. Sangat Lucu, cair. lucu. Welcome banget. Oh iya, kemarin kan sempat ikut lomba juga kan, ikut berpartisipasi dalam lomba 17-an Agustus. Coba diceritain dong lomba apa sih yang adik-adik ikutin? Agak lawak sih itu. Kayak kemarin yang saya duet sama Pak Itek, kaget itu betul-betul kaget sekali. Tiba-tiba banget. Akhirnya dimasukinnya itu bukan karena lomba. Kita itu bukan lombanya, tapi kayak untuk menghibur saja. Agak shock juga sama Pak Itek. Terus ada tuh yang salah satunya bikin konten. Apa tuh? Aura kemarin tuh bikin konten tentang apa ya? Memperkenalkan apa aja sih kayak divisi-divisi yang ada di PPN Ambon. Bukan cuma di sini doang, ada yang di pelayanan, terus di Syah Bandar. Nah, jadi teman-teman tuh banyak tahu kan, luas. Jadi banyak bidang, banyak divisi yang ada di PPN Ambon. Terus bagaimana selanjutnya untuk yang di bagian portal? Ini gimana? Keseruannya mungkin ya seru. Mungkin Pak Itek sih, Pak Itek tuh orangnya Itek lagi. iya lucu gitu. Ada yang marah-marah gak selama di pegawai ya? Semua ramah-ramah. Wah, aman. Jadi ramah-ramah ya pegawai-pegawai di sini. Iya.
dari kegiatan teman-teman selama praktik di sini, ada beberapa kendala dan tantangan dari teman-teman hadapi selama di lapangan. Nah, dari kendala tersebut itu bisa menjadi motivasi teman-teman untuk menambah skill dari pengetahuan teman-teman. Untuk pengetahuan dan skill, apa sih yang menonjol dari skill dan pengetahuan teman-teman selama melakukan praktek di sini? Kalau saya nih Kak, karena kan saya berhubungan sama inspeksi, lagi-lagi inspeksi, maaf ya Kak. Jadi kan kemarin ada kakak-kakak dari Badan Pusat Statistik datang tuh Kak ke kantor. Nah terus di situ pembimbing lapangan suruh gitu untuk mengikuti kakaknya untuk tunjukkan perusahaan-perusahaan. Nah di situ menurut saya skill yang saya dapat itu mungkin lebih paham akan observasi lapangan di bagian sana Kak, perusahaan-perusahaan. Kita tuh bisa tahu kalau misalnya perusahaan apa saja, terus kita bisa bilang ke kakaknya bahwa ini tuh perusahaannya bergerak di bidang ini dan ini gitu. Seru sekali ya. Jadi ada berapa perusahaan tuh? 24 Kak. Banyak kan? Ya ampun. Dari tim operasional nih. Iya, coba. Nah, coba. Kalau saya pribadi ya, skill yang saya dapat nih dari setelah mengikuti praktek, saya lebih melakukan observasi sama penelitian, lebih fokus gitu. Karena secara pribadi, saya orangnya tuh paling suka bercanda, terus kayak gak bisa banget fokus gitu. Terus selama praktek di sini turun lapangan itu, apalagi analisis ikannya ya kayak betul-betul dilihat, betul-betul ditinjau secara dalam lagi kayak ini ikan apa gitu. Yeah. Apalagi kan ada jenis ikan yang hampir-hampir mirip ya, kayak tuna mata besar sama madidiang itu ya. Jadi saya rasa skill saya tuh sekarang lebih meningkat ke ikan. Lebih fokusnya ya. Kayak lebih dirinya tuh lebih fokus lagi gitu. Iya, lebih teliti ya. Lebih teliti. Wah, benar. Nah, dari keseruan teman-teman nih, kita throwback lagi nih. Dari teman-teman datang ke PPN Ambon, itu kan bawa nama kampus dan program studi itu. Teknik industri, ya kan? Teknik. Nah, saya mau tanya, di zaman kakak dulu, pas waktu mau masuk kuliah itu, rata-rata anak teknik itu laki-laki. Kenapa sekarang jadi dominan perempuan? Mungkin ada dari teman-teman yang bisa. Kalau menurut saya nih Kak, mungkin zaman dulu tuh kan pemikirannya bahwa mungkin teknik itu lebih cocok untuk cowok, padahal kan nggak semua teknik itu kan pekerjaannya berat ya Kak, ya kan? Maksudnya cewek juga bisa, itu mungkin di bagian administrasinya, perhitungannya, kan teknik itu kan lebih ke fisika, kimia, dan juga perhitungan kalkulus. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya kalkulus ya udah laki-laki aja, nggak mungkin kan, nggak pasti perhitungan juga bisa. Terus untuk sekarang Gen Z mungkin ingin mencoba semua hal, karena untuk teknik sendiri itu ada lapangan pekerjaannya tuh luas kan. Ada Freeport dan lain-lain. Jadinya kan ya betul ya Wah, realistis banget jawabannya. Iya, Mungkin dari pertama teman- itu teknik industri. Industri itu kan luas ya, bukan semata-mata tentang kayak mesin. Pasti di pikiran otak orang-orang tuh kalau teknik itu ya mesin atau alat-alat berat yang lainnya. Tapi industri itu bukan melulu soal mesin, banyak juga bahkan apa ya, akuntannya masuk. Manajemen. Secara umum ya. Selain kedokteran bahkan masuk. Iya. Terus ada fakultas hukum juga masuk. Luas sekali. Manajemennya juga. Postur kerja selalu masuk. Bahkan duduk saya bagian masuk duduk saya perhatikan. Jadi bukan Psikologinya semata-mata- juga. Iya. Ada ini juga sistem informasi. Jadi dari luas. alasan teman-teman itu, otomatis kan teman-teman sudah punya visi ke depan nih. Apa yang menjadi visi dan cita-cita teman-teman setelah lulus dari Universitas Patimura, khususnya program studi teknik industri? Kalau saya Kak, saya pengen jadi seorang manajer di satu perusahaan yang bisa mengarahkan anak-anak supaya bekerja. Oke, next. Kalau misalnya sudah lulus dari teknik industri mungkin ingin mencari pekerjaan yang gajinya besar. Gaji. Soalnya Freeport, perminyakan, pertambangan, ya. Untuk saya sendiri kan mungkin rencana kedepannya yang bakal dilaksanakan ini setelah lulus bakal lebih dulu ikut pelatihan buat K3 kan dari awal masuk pilih teknik juga udah pilih buat keselamatan kerja bagian pertambangan. Asik. Keren. Kalau saya sih ya namanya manusia ya siap umur bertambah cita-citanya berganti ya. Kayaknya hidupnya punya drama. Realistisnya kayak gitu. Benar. Oke. Kecil menjadi ini, besar menjadi ini,
bahkan sampai sekarang pun kayak ih kayaknya itu jadi ini juga kayak jadi ini juga Belum Kayak- ketemu ya. Iya. Kan yang kayak tadi tuh industri itu kan luas ya, belajar semua ilmu ada dalamnya. Ya harapan saya setelah lulus ini apa yang saya bisa ya saya lakukan, saya buat. Gak mandang apapun, yang penting ilmunya dapat terus Dapat pekerjaannya ya. Buat bekerja dapat duit. kan apalagi kan gak langsung kerja kan gak langsung boom, langsung yang wah gitu kan, pelan-pelan. Step by step. Iya, Proses, step by step. kan. Jadi apapun yang ada dicoba dulu aja. Asik. Perintis bukan pelan. Oke. Kalau saya pengen jadi bos. Sampai to the point. Karena memang dari rumah itu punya usaha sendiri di bidang kuliner. Di mana tuh kulinernya? Coba tuh bisa join. Oh di Mas Sohi. Iya, yang sangat terkenal. Apa tuh? Kulinernya. Ikan. Ikan. Jadi mau melanjutkan ya usahanya atau gimana? Oke, waris. Iya. Oh yang tadi berintik. Berintik. Harapan kita dong. Kalau bisa diwariskan. Tapi dibangun juga dengan ideologi teknik industri yang saya pelajari. Keren. Kalau saya sih sama kayak Rifka, setelah ini mau ikut pelatihan dulu, terus sama implementasi skill-skill yang saya dapat di perkuliahan, misalnya buat website gitu kan. Keren ya. Bergerak di bidang IT berarti ya. Iya, coding, industrial engineer. Kalau saya mungkin sama dengan Aura, mengikuti alurnya. Yang ikut-ikutan deh. Tapi kalau bisa jadi bos ya bapak. Pencarian jati diri. Ombak so ada jati diri. Ternyata Gen Z ini memang punya dunianya masing-masing. Keren sih Gen Z ini. Jadi teman-teman, perlu banyak yang kita pelajari selama melakukan kegiatan, baik itu yang berkesinambungan dengan pekerjaan, dengan ilmu pengetahuan. Semua itu tentunya kita dilatih untuk menjadi gelas kosong untuk di setiap tempat. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia bicarakan. Nah, mungkin itu inti dari pertemuan kita kali ini untuk podcast kali ini. Intinya teman-teman tetap semangat, walaupun kedepannya kita bakalan ketemu lagi dengan situasi dan tempat yang berbeda, tapi kita punya ikatan yang tetap sama sewaktu teman-teman ada di PPN Ambon. Iya. Jadi harapannya teman-teman tetap bisa menjaga silaturahmi, komunikasi, dan teman-teman yang lain untuk kedepannya bisa mengajak teman-teman dan adik-adik dari teman-teman ini untuk terus berpartisipasi di PPN Ambon. Oke, Kak. Oke, dari kakak, semoga kalian keluar selesai ya dari PPN Ambon ini. Apa yang didapat, semoga kalian juga menuaikannya di luar. Khususnya untuk mungkin penelitian kalian nanti atau laporan kerja praktik akhir ya. Jadi apapun yang didapat kalian mengimplementasikannya ke dalam suasana yang baru ataupun penelitian nanti yang akan kalian jelasin. Jadi begitu ya adik-adik. Seru sekali ya pertemuan kita sore hari ini, sangat seru. Ternyata banyak sekali unek-unek yang terpendam di dalam di benak adik-adik. Jadi mari kita akhiri podcast ini. Ya, kita tahu slogan PPN Ambon kayak gimana kan? Ya. Oke, kita praktekin dulu. Udah pada hafal kan? Jangan ada yang salah. Boleh deh satu orang untuk memimpin. PPN Ambon melayani alih dengan Manis, Mudah, akuntabel, nyaman, inovatif, santun, efektif, dan efisien. Danke! Jakarta.